Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru SD Tanjung Sari 2 yang saya hormati, marilah pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan bertemu kembali dalam acara penyampaian program sekolah SD Negeri Tanjung Sari 2 tahun 2024 dalam keadaan sehat tidak kurang suatu apapun. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena kepada beliaulah nanti kita mengharapkan syafaatnya dan semoga kita semua bisa mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu Guru yang kami hormati, pada siang hari ini sebelum saya menyampaikan program sekolah, bahwa pada tahun 2023 sekitar bulan Oktober kita telah melaksanakan ANBK yang diikuti oleh siswa kelas 5 dan semua Bapak Ibu Guru dalam mengisi survei lingkungan belajar dan survei. Kalau Bapak Ibu Guru hanya survei lingkungan belajar ya. Anak-anak mengisi selain menjawab pertanyaan numerasi literasi juga mengerjakan survei karakter dan survei lingkungan belajar. Nah, dari ANBK kemarin tahun 2024 sekitar bulan Februari atau Maret kemarin kita sudah bisa mendapatkan hasilnya. Hasilnya berupa rapot pendidikan untuk sekolah kita. Ya, rapot pendidikan kita download, kemudian kita tahu bagaimana keadaan sekolah kita atau rapor sekolah kita bagaimana. Nah, dari rapot tersebut ada prioritas-prioritas yang harus kita lakukan, kita benahi untuk kedepannya supaya SD kita atau sekolah kita menjadi lebih baik lagi. Oke. Program apa saja yang akan kita lakukan itu dibaca dari PBD, yaitu perencanaan berbasis data yang kita dapat dari rapot pendidikan. Ya, untuk kegiatan literasi, alhamdulillah kita dapat menaikkan persen dari dulu yang tahun 2023 ke 2024 untuk literasi kita naik, tetapi ada penurunan di numerasinya. Ya, kita juga menyadari bahwa keadaan SD kita anak-anak ya terutama kelas 5 karena yang disurvei adalah siswa kelas 5 itu keadaannya juga tidak sama antara kelas yang tahun 2023 dengan 2024 ya atau 2022 dan 2023. Kalau yang 2023 itu diambil dari ANBK tahun 2022. Untuk yang rapot tahun 2024 diambilkan dari ANBK tahun 2023. Ya. Jadi kita membuat rencana program sekolah itu berdasarkan dari rapot pendidikan, di mana di situ sudah diberikan rambu-rambu mana yang harus kita perbaiki dan apa yang harus kita lakukan. Itu nanti dituangkan dalam program untuk 1 tahun ke depan itu RKT, dan apabila membutuhkan biaya dituangkan di dalam RKAS ya itu. Jadi RKAS kita buatnya juga berdasarkan dari rapot pendidikan, dan kegiatan juga kita laksanakan juga berdasarkan rapot pendidikan juga, karena di situ ada beberapa program yang sudah direkomendasikan dan harus kita laksanakan. Demikian ya Bapak Ibu. Sekarang kita lanjutkan ke program sekolah SD Tanjung Sari 2 tahun 2024. Untuk tahun 2024 karena ini sudah berjalan dan RAKS-nya juga sudah dibuat,
Berarti yang Januari sampai Juni kita berdasarkan pada rapor pendidikan tahun 2023. Kata Bu Siti Nurjana kemarin. Nah, untuk yang penanggulangan narkoba kemarin tahun 2024 ya. 2024 itu berdasarkan rekomendasi rapor pendidikan pada tahun 2023. Untuk 2024 kapan dilaksanakannya ini? Kita dapat melaksanakan apabila ini dibutuhkan biaya, maka dilaksanakan pada RAKS perubahan di bulan September, di bulan Desember sampai di bulan September sampai bulan Desember nanti. Kemudian di RAKS Januari sampai bulan Juni 2025. Oke, itu dapat kita laksanakan seperti itu. Monggo kita mulai penyampaian program sekolah yang pertama, yaitu di rapor pendidikan. Kegiatan yang harus kita buat pada prioritas ya perencanaan berbasis datanya. Yang pertama adalah dari kemampuan numerasi, karena tadi sudah saya sampaikan bahwa numerasi di rapor pendidikan mengalami penurunan. Bapak Ibu diantaranya yaitu potensi pada domain pendidikan. Nanti tidak hanya kelas 5 saja yang harus memperkuat numerasi, tapi dimulai dari kelas 1 untuk domain bilangan. Biasanya dari kemarin COVID itu juga mempengaruhi hasil yang kita dapatkan di tahun 2023, karena ini tidak hanya langsung pada kelas saja, tetapi mulai kelas 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian pengembangan kegiatan literasi dan numerasi. 3. Untuk pembelajaran yang orientasi peserta didik. Nah, kegiatan ini harus kita lakukan adalah yang mana Bapak Ibu? Yang kita bisa lakukan untuk meningkatkan kompetensi guru dan pembelajaran orientasi pada peserta didik. Monggo kita belajar dari mana ini? Monggo, Bu Ria, kita belajar dari mana? Usulan peningkatan kompetensi guru untuk pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik. Kita dapat melakukan misalnya apa? Langsung kita catat juga ya. Melaksanakan apa misalnya? Kita dapat mengerjakan melalui PMM ya, kita kerjakan melalui PMM, juga diskusi anggotanya kita sendiri, misalnya digerakkan oleh guru penggerak, misalnya dipimpin oleh Ibu Siti Nurjana ya, untuk berkolaborasi. Siap ya Bu Siti Nurjana sebagai pioner SD Tanjung Sari 2. Kemudian ini ditambah lagi calon guru penggerak yang masih dalam pendidikan, yaitu Ibu Silviria Pratiwi. Kita mengadakan diskusi lain waktu dengan meningkatkan kompetensi guru untuk pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik. Kemudian kegiatan komunitas antar sekolah. Ini dapat kita lakukan misalnya yang dari guru-guru dengan KKG, terus yang guru agama melalui KKG PAI, yang guru olahraga melalui KKG OR. Kemudian yang kedua, peningkatan kompetensi guru untuk memahami karakteristik dan cara belajar peserta didik. Ini juga kita belajar melalui PMM, juga diskusi kelompok. Kemudian peningkatan kompetensi guru untuk memahami konten dan pembelajaran dan cara mengajarkannya melalui PMM juga.
Kira-kira yang kegiatan ini yang membutuhkan biaya yang mana ini? Untuk KKG kita menganggarkan. Ada ya Bu Siti Nurjana kalau KKG ya, kalau untuk PMM kan kita anggarannya adalah menggunakan pulsa WiFi itu ya, untuk pulsa WiFi. Ya, jadi yang kita laksanakan yang pertama adalah mengikuti kegiatan PMM dan diskusi komunitas belajar di sekolah yang dimotori oleh ibu-ibu guru penggerak. Harus siap ini ya. Kemudian yang mengalami penurunan kembali yang harus ditingkatkan adalah iklim kebinekaan. Iklim kebinekaan yang pertama adalah program pembinaan kesiswaan dan kepemimpinan siswa. Kira-kira melalui apa ini Bapak Ibu program pembinaan kesiswaan? Melalui pembiasaan. Pembiasaan disiplin positif. Terus melalui pembiasaan ini tahun depan perencanaan kita akan tetap atau kita tambah. Pembiasaan yang sudah kita lakukan adalah doa bersama. Ini untuk meningkatkan iklim kebinekaan berarti ya. Terus apalagi Bapak Ibu guru? Doa bersama pada waktu. Berarti kalau kebinekaan kita mengatakan ada apa? Kebudayaan biasanya budaya bersalam-salam ya, termasuk ya berjalan. Kemudian ada lagi setiap pasien bersama Bapak Ibu guru di masing-masing. Ibu guru piket dari awal ya. Ibu Bapak guru datang lebih awal ya, piket untuk menyambut siswa untuk bersama. Itu belum ya. Jadi nanti tahun depan ya, dari 2024 ini kita bahkan dan kita akan masukkan ke dalam kurikulum tahun 2024 ya. Kemudian pembiasaan saling antar siswa. Belum ini Pak. Bersalaman dengan antar siswa. Kalau ini kan bisa meningkatkan keakraban ya antar misalnya yang berbeda agama, berbeda kebudayaan, meningkatkan keakraban. Maka ini dapat dilaksanakan di kelas masing-masing. Sebelum pelajaran dimulai dapat saling bersalaman di dalam kelasnya. Monggo ada yang lain Bapak Ibu untuk pembiasaan ya Pak. Seumpama ini seumpama anak yang besar mulai dari kelas diberikan untuk tanggung jawab kebersihan, seumpama dari pagi atau siang, yang mungkin itu tanggung jawab untuk meninjau atau melihat bagian-bagian yang telah diberikan kemudian dibersihkan harus bersih. Seumpama kelas 6 itu di kelas 6 dan kelas 1 atau di mana itu setiap siang akhir pelajaran itu yang kita disuruh supaya tadi melihat observasi. Ini usul yang bagus bagi sama, tapi ini yang kita bicarakan dulu adalah pembiasaan untuk peningkatan toleransi dan kesetaraan peserta didik. Kesetaraan tidak membedakan antara tugas perempuan dan laki-laki, teman hubungan antara teman. Jadi ditambah lagi pembiasaan bersalaman dengan antar teman. Kemudian pengembangan kegiatan pelibatan orang tua, wali dan keluarga di pembelajaran. Ini dapat kita lakukan kalau mengajar di kelas kan kita mungkin Bapak Ibu wali murid kan tidak kompeten kita dapat membuat program misalnya Sabtu menjadi guru
wali murid yang misalnya kita pada kegiatan P5 ya, menjadi guru apa namanya? Bukan. Guru yang orang tua diundang menjadi guru sebagai narasumber. Sebagai narasumber. Kita sekali-sekali kita programkan buat orang tua misalnya yang mempunyai keahlian di bidang memasak atau keahlian di bidang membatik atau keahlian di bidang lain, kita mengundang wali murid ya atau orang tua atau keluarganya sebagai narasumber ya. Nanti kita programkan untuk yang ini tiap Sabtu pada waktu kita mengadakan P5 ya. Mana yang sakit? Ya, menuju sudah berjalan itu Pak. Kalau yang sakit hijau dan anak yang lain sudah mempunyai kas sosial untuk hijau temannya yang sakit. Kemudian ini peningkatan kompetensi guru memahami sikap inklusif, toleran dan kesetaraan gender. Berarti ini ada belajarnya melalui ya diskusi kelompok dan juga mengikuti di KKG juga. Kemudian untuk iklim kesejahteraan gender, peningkatan kompetensi guru untuk pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik juga sama. Nah, kemarin yang dulu tadi juga ada yang kompetensi guru pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik. Kemudian penyediaan dan pembuatan media pembelajaran ini oleh siswa maupun guru. Ya, alat peraga sederhana atau media pembelajaran sederhana ini mungkin dulu anak ditanya anak-anak sudah dikenal media pembelajaran, mungkin hanya anak-anak yang belum, mungkin tidak tahu maksudnya pembelajaran itu apa. Saya Bapak Ibu sudah memiliki contohnya membuat ya, contohnya membuat rangkaian dan saya itu diminta. Mungkin pada waktu surveinya anak-anak tidak tahu apa yang dimaksudkan. Jadinya kita harus masih meningkatkan untuk penyediaan dan pembuatan media pembelajaran. Kemudian peningkatan kompetensi guru memahami sikap inklusif. Inklusif itu seperti yang berkebutuhan khusus ya. Itu. Kemudian mungkin anak-anak juga diberi pertanyaan juga belum memahami apa yang dilakukan apabila ada temannya yang berkebutuhan khusus ya. Contohnya kalau di kelas kita ada yang di kelas 4 dia kurang bisa berjalan ya, jalannya masih membutuhkan bantuan teman. Mungkin teman diajari untuk mau membantu teman kita yang mengalami kebutuhan khusus ya. Kemudian toleran, saling menghargai dan kesetaraan gender. Tidak ada perbedaan antara wanita dan pria, tetapi dalam hal melakukan kewajiban ya, bukan nek cah wedok kudune lanang iso menek kenteng, nek cah wedok kudu iso menek kenteng, bukan itu yang dimaksudkan. Kemudian lanjutnya untuk kualitas pembelajarannya ini juga mengalami penurunan. Yang pertama adalah penyusunan silabus dan tujuan pembelajaran. Kita memprogram Siti Nurjana untuk dimasukkan silabus dan tujuan pembelajaran. Tahun tapi kan ini bukan diklat atau bukan IHT artinya jadi kan mengganti biaya cetak kan ya. Nah ini nanti kita adalah penyusunan silabus dan pembelajaran kita buat IHT saja, nanti undang maka kalau biaya perubahan nanti ada perubahan, kalau tidak untuk tahun
Kemudian peningkatan kompetensi guru untuk keterlibatan orang tua masyarakat sudah nggih. Kemudian peningkatan kompetensi guru langkahnya ada belajar di PMM, diskusi komunitas juga mengikuti KKG. Kemudian refleksi perbaikan dan pembelajaran oleh guru, kegiatan komunitas belajar antar sekolah, KKG, MGMP itu untuk SMP, ya, KKKS untuk kepala sekolah, MKKS juga untuk kepala sekolah. Peningkatan kompetensi guru memahami karakteristik tadi juga, ini mungkin banyak di setiap poin-poin yang kekurangan ini berarti kita banyak belum memahami karakteristik dan cara belajar peserta didik. Kemudian peningkatan kompetensi guru untuk memahami konten belajar dan cara mengajarkannya. Ini juga kita buka PMM juga dan cara mengajarkannya. Lanjut. Kemampuan literasi, meskipun kita sudah mengalami peningkatan, tetapi ada beberapa hal yang juga harus kita perbaiki. Yang pertama adalah pengembangan kompetensi literasi dan numerasi. Ya, kita sudah ada sudut baca di dalam kelas masing-masing. Yang belum ada adalah pojok baca. Pojok baca kita usahakan nanti kita buat di gazebo atau di tempat bermain anak yang strategis. Kita buat tempat-tempat yang anak bisa meningkatkan bacanya, ya, kemampuan membaca dan menyampaikan. Kita juga akan mengadakan untuk lomba menulis puisi atau lomba menulis cerita, ya. Nanti kita adakan di bulan Agustus, Bu Siti Nurjana nanti ya di sana di RAKS. Kemudian kebudayaan perpustakaan, ini yang belum kita berjaya, perpustakaannya belum ada yang dengan baik. Untuk itu nanti kita usahakan bagaimana perpustakaan bisa berjalan, ada pengelolaan untuk perpustakaannya. Kemudian profesi guru sama mengikuti komunitas belajar antar sekolah, peningkatan kompetensi guru untuk memahami karakteristik dan peningkatan kompetensi guru untuk memahami konten sama, ya, kekurangan kita masih sama. Kemudian iklim keamanan satuan pendidikan, ya, ini juga berarti dari survei lingkungan yang ini, ya, yaitu yang pertama adalah konsultasi peningkatan mutu pendidikan, ya, termasuk konsultan psikologi, ya, karena di sekolah kita ini konsultan psikologinya tidak ada, maka kita adalah sebagai guru BK dari masing-masing kelas dan kita menerima keluhan dari anak-anak, misalnya anak-anak yang mempunyai masalah-masalah tertentu, guru harus bisa menerima keluhan dan berusaha memecahkan masalah dari anak-anak tersebut, okay? Supaya dapat meningkat, karena di situ apa? Penurunan dari kenyamanan siswa yang mengalami penurunan, ya. Nanti juga kita akan sampai. Kemudian peningkatan guru untuk pengelolaan lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman. Berarti anak-anak ini belum merasa aman dan nyaman pada saat belajar di sekolah. Padahal kalau kita perhatikan, ya, kita merasa bahwa anak-anak itu sudah belajar dengan nyaman dan aman. Tetapi ternyata anak-anak ini mengisi survei lingkungan bahwa dia adalah belum merasa aman dan nyaman. Kita dapat menggunakan membuat kuis, ya, kuis atau isian diri untuk mengetahui bagaimana perasaan siswa pada waktu belajar. Tidak usah diberikan nama, tetapi dari anak-anak itu mengisi apa yang dirasakan pada waktu dia belajar untuk mengetahui tingkat aman dan nyamannya. Kemudian
meningkatkan kompetensi guru memahami karakteristik lagi ya. Terus kemudian program pembinaan siswa dan kepemimpinan siswa. Kalau program siswa sudah tadi melalui pembiasaan, kepemimpinan kemarin Mbak Kolbi sudah mengikuti LDK ya. Kalau perlu tiap kelas sudah diadakan pelatihan kepemimpinan supaya siswa-siswa yang lain juga bisa. Kemudian pengembangan kegiatan pelibatan orang tua tadi sudah, peningkatan kompetensi guru, memahami sikap inklusif, toleran, kesejahteraan gender, termasuk pendidikan inklusif disabilitas tadi sudah juga. Karakter yang menurun adalah nilai sikap kritis atau nalar kritis dari anak-anak, ya. Pengembangan ini karena menurunnya adalah nalar kritis, maka dapat dikembangkan melalui P5. Ya, P5-nya mungkin anak-anak diberi pertanyaan, ia bersikap kurang kritis dalam menjawab pertanyaan, jadi kita dapat meningkatkan melalui proyek P5 karena nanti kelas 1 sampai kelas 6 untuk tahun 2025-2026 semuanya sudah menggunakan kurikulum merdeka, jadi semuanya menggunakan proyek P5. Okay. Kemudian peningkatan kompetensi guru melibatkan orang tua juga sama tadi. Yang bawah, peningkatan kompetensi guru untuk memahami profil pelajar Pancasila yang terutama untuk nalar kritis. Ya, kita belajar PMM, di situ ada pembelajaran P5. Kemudian kegiatan mengikuti komunitas belajar sudah. Peningkatan kompetensi guru memahami karakteristik muncul lagi. Peningkatan kompetensi guru dalam memahami konten pembelajaran dan mengajarkannya juga muncul lagi ini di karakter. Yang terakhir ini sudah selesai ya. Yang penting Bapak Ibu dalam menjaga kenyamanan dan keamanan siswa tadi ya, kita laksanakan tatanya menggunakan yang dimiliki orang tua ataupun di siswa karena di rapat anak-anak di sekolah itu menurun. Kalau gurunya di situ meningkat, ya guru merasa kesejahteraannya meningkat, tetapi kalau anak-anak menurun. Jadi kita usahakan supaya anak-anak bisa nyaman dan aman di sekolah. Ada yang perlu kita diskusikan bersama, betul? Kalau bukan, yang merasa tidak nyaman, tidak aman itu karena ada yang mengganggu. Berarti temannya sendiri. Itu perlu, berarti kita perlu memberikan pengertian kepada temannya supaya tidak mengganggu yang lain. Misalnya kalau memang surveinya nanti muncul seperti itu loh Bu ya. Bapak Ibu guru meminta membuat umpan balik kepada siswa-siswa bagaimana untuk mengatasi hal tersebut. Ya. Ibu bisa membuat isi atau angket yang bisa diisi atau orang tua. Nanti kita akan tahu apa penyebab dari ketidaknyamannya siswa belajar di sekolah. Ada lagi Bapak Ibu guru? Sampun? Cukup. Kalau sudah cukup, mari kita laksanakan program-program sekolah kita dengan baik supaya kedepannya sekolah kita menjadi sekolah yang lebih baik lagi. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.